Gadis yang sedang mabuk ini melihat nomor kamar yang salah. Ketika melihat pria tampan di depannya, ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jadi mereka berdua menghabiskan malam yang tak terlupakan bersama. Ketika esok harinya ia bangun, ia melihat pria aneh di sampingnya. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kamu telah merusak moralku. Aku harus menuntutmu. Kamulah yang datang sendiri dan memaksaku. Memikirkan kembali peristiwa tadi malam, ia mengetahui kalau dirinya salah. Ia malu karena masuk ke kamar yang salah. Karena dia sudah menggodanya, dia meninggalkan bayaran untuknya. Ia menyesali perbuatannya tadi malam. Jumlah uang ini dianggap sebagai bonus yang menarik. Ini membuat pria kaya itu kebingungan. Tapi yang tidak diduga adalah hari berikutnya ketika dia datang untuk bekerja di perusahaan. Dia bertemu kembali dengannya. Dia adalah aset investor terbesar di perusahaan. Kali ini benar-benar bingung. Karena dia terlalu pemalu. Dia harus mencari alasan untuk pergi. Tidak berharap bertemu dengan seorang gadis dengan hati yang jahat. Belum meminta maaf. Dia sudah mendapat tamparan di wajahnya. Untungnya, departemen umum muncul tepat waktu. Bukankah semua karyawan perusahaan Van Tan dingin? Katakan padanya untuk menunda pertemuannya. Rekan kerja tidak berani melakukan kejahatan umum. Jadi dia harus pergi. Kini bos juga sudah melihat hubungan keduanya tidak normal. Agar suasana hatinya tidak kacau, dia memerintahkan penundaan proyek yang bertanggung jawab dengan perusahaan pemasaran. Meskipun tidak mau, tetapi ia juga hanya bisa mengikuti perintah. Setelah tiba di perusahaan pemasaran, manajer kantor menekan ke dinding untuk menggoda. Apa maksudnya kamu meninggalkan uang seperti itu? Sudah ku bilang, tidak ada apa-apa karena kita melakukan satu sama lain. Apakah aku harus menambahkan lagi uang? Apakah aku terlihat kekurangan uang? Apa yang ingin kamu lakukan? Karena mabuk dan keliru, ia pergi ke kantor-kantor umum. Dia menangkapnya dan menghabiskan malam yang manis bersama. Dia berpikir wanita ini sangat liar. Ternyata dia adalah investor terbesar perusahaan. Ini membuatnya sangat terkejut. Ia ingin cepat membersihkan hubungan mereka. Dia berkata dia sudah memberinya uang untuk menutupi mulutnya. Jadi keduanya tidak punya hubungan apa-apa lagi. Tapi dia memandangnya dengan aneh seperti ingin menggodanya lagi. Ini membuatnya sangat penasaran. Tapi dia tidak memberinya kesempatan. Bahkan mengangkatnya sebagai penanggung jawab kolaborasi ini. Ia dipaksa untuk setuju tapi suasana keduanya sangat tegang. Mereka berdua tidak saling menyukai. Aku hanya tidak mau mempermainkannya. Tapi ia malah mengatakan lelak. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi bagaimanapun, dia dicemburui oleh rekan kerjanya. Ia sengaja memaksa bawahannya untuk mengubah opsi penundaan. Dia tidak mau memberi dia kesempatan untuk naik jabatan. Ia masih mencari alasan untuk menghinanya. Apa yang bisa kau lakukan? Sekarang aku bisa memperbaikinya. Aku bisa memperbaikinya sekarang. Omong kosong. Bersihkan untukku sekarang. Untungnya departemen umum dan sekretaris muncul tepat waktu. Ketika mereka membangunkannya, Solang menatapnya dengan tatapan tajam. Kita harus pecat wanita ini. Jika kalian melakukan itu, jangan harap kita akan berkolaborasi. Tentu saja mereka ketakutan. Ia berhasil menggertak mereka berdua. Jangan harap kalian bisa mengganggunya lagi. Setelah itu, ia langsung membawanya keluar. Setelah keluar dari perusahaan, ia langsung melepaskan tangannya. Sepertinya ini sedikit berlebihan. Tanpa pertolongannya, dia pasti sudah dipecat. Ia memberitahu untuk bekerja dengannya. Siapa yang mengira wanita itu sedikit mengeluh. Aku hanya karyawan kecil. Kamu tidak boleh terlalu peduli. Apakah sekarang otaknya lepas kendali? Ia mengatakan untuk bekerja di bawah perintahnya. Tiba-tiba sekretaris datang dan mengonfirmasi kepentingan keduanya. Ketika keduanya sedang berbicara, ia mencari alasan untuk pergi. Tanpa diduga ia melihat karyawannya sedang dilecehkan ketika dalam perjalanan pulang. Ia langsung menghampiri pemabuk itu dan langsung menjatuhkannya. Kali ini ia telah menyelamatkannya kembali. Setelah itu ia membawanya ke tempat aman. Kemudian ia mengambil alasan lengannya yang sakit untuk bisa pergi darinya. Tapi saat ia akan pulang, ia berusaha menggodanya apa yang sedang kamu lakukan. Kemudian ia jatuh dan terpeleset di pangkuannya. Setelah ia pergi ke kamar yang salah. Sekarang mereka selalu bersama. Setelah melewati malam yang begitu menakjubkan, ia mengatakan untuk bertanggung jawab atas perlakuannya. Tanpa diduga, Solang mencintaimu pada pandangan pertama. Ia tidak bisa melupakannya, tetapi ia malah menunjukkan kebencian. Ia hanya ingin menutupi hubungan mereka berdua. Akan tetapi ia tidak mau melakukan itu. Dia mendorongnya ke sofa dan memaksanya untuk menciumnya.
Kenapa kamu menjadi seperti itu? Ternyata kamu pria yang kasar. Aku menyukaimu. Benarkah itu? Tapi dia merasa dilecehkan dan pergi sambil menangis. Meskipun itu menyakitkan, ia hanya bisa minum alkohol untuk melupakan kesedihan. Keesokan harinya, setelah ia pergi ke perusahaan, ia bekerja sama dengan bawahan untuk menyalin opsi penundaan. Apa yang kamu lihat? Cepat keluarkan aku dari sini. Menghadapi jebakan yang sengaja diatur, ia tidak bisa melihat pria yang dia sukai direbut olehnya. Ia tidak percaya semua ini, jadi dia sadar akan kenyataan. Kerja keras yang sudah ia coba menjadi sia-sia. Untungnya, Solang muncul tepat waktu. Mengapa kamu bersikeras melindunginya? Proyek berakhir di sini. Aku akan ambil alih tanggung jawab ini. Ia juga berterima kasih karena telah membantunya lagi. Tak disangka saat Solang hendak membawanya pulang, ia melihat ayahnya dan rekan kerjanya berjalan bersama. Itu membuatnya sangat terkejut. Jadi dia menyuruhnya untuk mengikuti mereka untuk mencari tahu kebenarannya. Setelah tiba di sana, dia mendengar rahasia dari mereka berdua. Jika dia berhasil menghambat proyek perusahaan dan mengeluarkannya, ia akan memberikannya jabatan dan kekayaan. Jadi sekarang kamu jangan lagi datang untuk mengganggu hidupku. Setelah mengetahui kejahatannya, ia sama sekali tidak bisa sabar lagi. Keesokan paginya, dia datang untuk mencari wanita itu. Ia langsung memberinya sebuah tamparan. Aku sudah mengetahui semua kebusukanmu. Sekarang aku tidak akan tinggal diam. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya.